Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini hari Sabtu dan Ariana istirahat, makanya saya mau bikin satu video. Nah, pada beberapa hari lalu, mahasiswa-mahasiswi di Tiongkok telah kembali ke kampusnya, atau juga ada yang baru memasuki universitas ya. Jadi adik kelas angkatan tahun 2021 saya juga mulai kehidupan universitas mereka. Ya, ini berarti mereka sudah mau mulai belajar bahasa Indonesia. Jadi, mengambil kesempatan ini, Ariana juga ingin menjawab pertanyaan yang sering ditanya oleh para teman Indonesia, yaitu, kenapa Ariana bisa berbahasa Indonesia? Loh, dari mana kamu belajar bahasa Indonesia? Baik, hari ini aku akan jelas ya. Jadi, Ariana belajar bahasa Indonesia di Guangdong University of Foreign Studies atau juga disingkat GDUFS. Ya, saya memasuki universitas pada tahun 2014. Dan waktu pertama kali masuk kuliah, dan dosen kami memperkenalkan bahwa jurusan bahasa Indonesia sudah bersejarah sangat panjang di universitas kami, hampir 20 tahun lebih ya, karena jurusan bahasa Indonesia adalah jurusan gelombang pertama yang dibuka di universitas kami. Jadi saya merasa sangat bangga ya. Dosen-dosen kami juga sangat-sangat hebat ya. Kami punya 5 dosen ya. Mereka semuanya punya pengetahuan yang sangat-sangat banyak dan mereka sangat profesional juga ya. Jadi bagaimana pengalaman atau perasaan waktu baru belajar bahasa Indonesia ya? Sebenarnya pada 1 bulan atau 1 bulan lebih kami masih belajar bagaimana mengucapkan huruf bahasa Indonesia ya. Jadi memang ada banyak kesulitan. Yang paling sulit itu belajar bagaimana mengucapkan huruf R ya, kan biasanya kalau masuk universitas, jadi para dosen akan mengadakan pertemuan dan biar kami dan teman-teman sekelas bisa saling mengenalkan. Terus setelah memperkenalkan diri sendiri, dosen ya, Ibu Rohani, dia mengucapkan huruf R kepada setiap orang. Dan dia meminta kami setelah selesai kuliah ini, setelah selesai pertemuan ini, semua orang disuruh melatih bagaimana mengucapkan huruf R. Setelah itu, baik di ruang kelas atau sedang berjalan di jalan atau makan di kantin, terus saat di asrama, atau saat ngobrol dengan teman yang bukan belajar bahasa Indonesia atau bukan belajar bahasa asing, kami akan berlatih bagaimana mengucapkan huruf R. Sangat susah. Memang tiap orang merasa sangat susah, tapi ada satu teman, dia hanya butuh waktu kira-kira 1 pekan saja, dia sudah bisa. Jadi memang dia sangat talented. Kalau bagi Ariana, ya orang biasa ya, jadi butuh waktu hampir 1 bulan baru bisa. Jadi memang belajar mengucapkan huruf R itu sangat susah. Waktu itu teman sekelas kami semuanya merasa sangat stres, kecuali teman itu yang baru butuh 1 pekan itu ya. Sambil belajar bagaimana mengucapkan huruf R, kami juga akan belajar pengucapan
huruf lain. Dan sebenarnya kami punya buku pelajaran ya bahasa Indonesia. Dan ini adalah 3 jilid utama. Waktu baru belajar, kalau yang sangat susah itu masih ada, misalnya huruf itu B atau P, D atau T, kayak gitu. Jadi di sini masih ada satu kertas ujian dan Ariana punya banyak sekali kesalahan ya. Misalnya, jadi dosen kami bilang sok, terus Ariana dengar menjadi sot. Ya, memang sekarang kira kesalahan ini kok bisa jadi kesalahan ini karena memang sangat gampang, tapi waktu itu apa sok atau sok ya, jadi sangat susah. Jadi ada banyak kesalahan seperti ini sering terjadi ya. Jadi kan Ariana baru dapat 84, tidak sampai 85. Jadi nilai ini waktu itu sudah sangat rendah karena di SMA jarang dapat nilai kayak ini. Jadi waktu baru belajar bahasa Indonesia ya sering merasa susah, tidak mau belajar lagi, kayak gitulah. Jadi sambil kami masih belajar konten yang sangat dasar, dan waktu itu kami punya satu dosen yang asli dari Indonesia, namanya Pak Suloso ya. Jadi waktu kami masih semester 1 ya, mungkin memang sangat sulit bagi beliau untuk berpikir, untuk mengajari kami apa saja lebih cocok. Karena hampir tiap kali dia menulis satu kata dan kami semua orang sangat bingung sedang ngomong apa, karena dia juga tidak bisa berbahasa Mandarin ya. Dan meskipun begini, Pak Suloso selalu senang mengajak kami makan di kantin atau berjalan di luar untuk membantu kami berlatih mengucapkan bahasa Indonesia kan ya, gitulah. Baik, jadi beginilah pengalaman baru belajar bahasa Indonesia. Setelah semester 1 terus kembali ke sekolah pada semester kedua, waktu dosen bertanya pertanyaan, kami terlihat sangat bingung juga. Terus dosen itu sering akan mengatakan, ya saya tahu kalian pasti tahu bagaimana menggunakan kata itu, cuma kalian sedang lupa ya, karena kata itu tersembunyi di hati kalian. Jadi sekarang saya ingin membantu kalian mengingat kata itu lagi. Ya, tiap sekali kembali ke kampus, dosen kami pasti akan mulai kuliah dengan pernyataan kayak gini ya. Baik, jadi sekarang kalian sudah tahu bagaimana atau kenapa Ariana bisa berbahasa Indonesia, dan Ariana belajar bahasa Indonesia di GDUFS 3 tahun di Tiongkok. Terus pada semester 5 dan 6 saya belajar di Universitas Negeri Yogyakarta.
atau juga disebut UNY di Jogja. Jadi hingga saat ini Ariana sudah lulus dari GDUFS selama 4 tahun ya. Jadi hingga saat ini Ariana masih sangat terima kasih kepada para dosen baik di Indonesia atau di Tiongkok, karena dengan bantuan mereka Ariana baru bisa bahasa Indonesia dan baru bisa mengenal para teman Indonesia yang sangat berhati dan ramah ya. Saya juga sangat menghargai pengalaman kehidupan belajar di kampus GDUFS dan di UNY ya, maaf bisa berbahasa Indonesia bagiku itu pengalaman yang sangat-sangat bagus dalam kehidupanku, karena kalau tidak mengambil jurusan bahasa Indonesia, Ariana mungkin tidak akan dapat beasiswa ke Indonesia, terus juga mengenal banyak teman di sana dan punya banyak pengalaman berharga di sana ya. Jadi kemarin adalah Hari Guru Tiongkok, jadi meskipun sudah berlalu, tapi Ariana tetap ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada para dosen Tiongkok dan dosen Indonesia. Semoga mereka baik-baik saja, selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu sukses ya. Jadi cukup banyak untuk hari ini, jadi sekian dulu ya, sampai jumpa, dadah.